Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5. Anak-anak hebat, ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak hebat, setelah tadi kalian membaca teks pengolahan susu sapi, apa ada yang tahu apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Ya, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah 1. Gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. 2. Menjaga makanan berbahan dasar susu agar lebih awet. 3. Mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. 4. Hasil olahan susu sangat disukai oleh anak-anak. Ayo berlatih. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya carilah arti kata berikut menggunakan kamus. Kamu bisa meminta bantuan pada orang tua atau gurumu. Yang pertama adalah daya tahan. Ada yang tahu arti daya tahan? Betul sekali. Daya tahan artinya suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datangnya dari luar yang sifatnya bisa merugikan seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh, dan lain sebagainya. Kemudian, teknologi. Ada yang tahu apa artinya teknologi? Betul sekali. Teknologi artinya semua sarana yang dibutuhkan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan dalam mendukung kelangsungan juga kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya adalah pengemasan. Ada yang tahu artinya pengemasan? Pengemasan artinya proses ataupun suatu cara, suatu perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan mengemas atau mengemasi. Dan yang terakhir adalah kedap udara. Ada yang tahu apa artinya kedap udara? Kedap udara artinya sifat yang tak gampang dimasuki udara atau tidak gampang ditembus udara. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar arti dari daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Selanjutnya, buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Nomor 1, daya tahan. Kalimat baru yang bisa digunakan dari kata daya tahan adalah susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nomor 2, teknologi.
Kalimat baru yang bisa digunakan dari kata teknologi adalah susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Nomor 3, pengemasan. Kalimat baru yang bisa digunakan dari kata pengemasan adalah pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Nomor 4, kedap udara. Kalimat baru yang bisa digunakan dari kata kedap udara adalah kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sedang membawa minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Anak-anak hebat, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga dapat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ayo mengamati. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Anak-anak, ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Langkah pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Langkah kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Langkah ketiga, ukur volume dari air minum setiap botol minum. Langkah keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Anak-anak, di sini ada 5 buah botol minum yang dimiliki oleh Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny dengan masing-masing botol minum yang ukurannya berbeda. Setelah dituangkan pada gelas yang ukurannya sama, botol minum tersebut memiliki volume air yang berbeda. Volume tersebut ditandai dengan garis biru pada gelas. 5. Botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Nah, sudah jelas ya, botol minum yang memiliki volume paling banyak adalah botol minum milik Siti. 6. Botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Botol minum yang memiliki volume paling sedikit adalah botol minum milik Edo. Ayo berlatih. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Pada gambar tersebut terdapat 6 kemasan air mineral. Volume lebih banyak dari ke-6 kemasan tersebut adalah galon. Selanjutnya, mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut.
Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Urutan kotak susu dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak adalah kotak susu nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Selanjutnya, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Urutan gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit yaitu gelas nomor 3, nomor 4, nomor 2, nomor 5, dan nomor 1. Anak-anak hebat, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.